Udah seksi. Tapi kehidupan seperti apa? Yang ngomong kan bukan manusia ini. Apa? Itu manusia. Alah, iya manusia. Cuma yang bertubuh kamu ini, dalam tubuh kamu bukan anak ini, bang enggak? Apa? Aku. Kamu kenal saya? Enggak. Enggak kenal. Tahu saya enggak? Enggak. Enggak tahu kan? Berarti ngapus. Ya, terus karena awak mau ngapus. Nah, iya. Hah? Episode kali ini Gus Azhar kedatangan pasien, sebut saja namanya Mas Fikri. Mas Fikri ini, dulunya sempat nyantri di salah satu pondok ternama di daerah Kediri. Setelah pulang mondok, Mas Fikri ini sempat stres. Kemudian diobati dan alhamdulillah sembuh. Setelah 2 tahun kemudian Mas Fikri mengalami hal yang sama seperti dulu ketika pulang dari pondok. Dan ketika akan dibawa ke Yayasan Ponpes Nur Syafaat, Mas Fikri sempat melawan. Dengan sigap pihak dari orang tua langsung mengikatnya dan membawanya ke Yayasan Ponpes Nur Syafaat untuk diobati. Bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan video berikut ini, jangan di-skip biar tidak menjadikan gagal faham. Selamat menyaksikan. Bisa kita kumat-kumatan yang bersekadang itu pada waktu ingat ya, nopon itu istilahnya nggih kaya layaknya nopon itu ya kita nganten, tapi pada waktu mungkin nopon hukuman ya mboten semerep cinten-cinten. Saya awalnya saking pondok pesantren terus. Pondok pesantren mana? Dari Pengen Agung Kediri. Belajar apa? Belajar jadro, belajar hikmah. Enggak, belajar syariat terus. Jadi intinya pulang pondok stres gitu. Iya. Berarti Tapi sudah 2 tahun yang lalu sempat sembuh 2 tahun, terus ini hari raya kemarin tuh silaturahim terus ini terus sampai sekarang. Ini saya bawa di mobil bos. Jadi mobil dari klinik. Iya dari klinik. Jadi mobil rumah sakit. Jadi Iya, terus iya. bawa rumah sakit gitu. Iya tadinya bawa soalnya karena rumah sakitnya tempat pamannya bos. Jadi rumah sakit itu rumahnya Pak, rumah sakit pamannya. Terus jual mobilnya gitu. Iya. Jual mobilnya. Nggak tahu dari sini dari mana? Dari YouTube bos. Oh dari YouTube. Ya terus ini kakak saya udah pernah kesini bos. Iya. Jadi
prakarene kena bulan aja. Lah nek sampun dangu utawi sakit niku kok napa mboten langsung ditangani dateng mriki malah ada mriko bahasane Nggih anu Gus. 2 tahun yang lalu niku kula jaring semar iki Gus iki saking masih jadi ditemune. Nggih niku wau beberapa bulan yang lalu pernah silaturahim meeting ngoten. Biasanya lakon memang terakhir. Nggih. Kula sering kata daya sampun diobati kali ulama kiai. Enten 10 sing ke 11. Mari ngono kan. Jadi kula ki bagian sing ora enak. Penyakit wis bosok, ono kencing manis. Di saat awal-awalnya nggak dikasihkan. Jadi yang bosok-bosok dikasihkan saya. Bahasa kasar gitu. Dan stroke udah parah kan gitu. Udah diobatin klinik apapun sudah dilewati. Dukun apa wis dilewati sirene katanya si dia. Iya. Gusnya ini termasuk orang ke-20 orang kan. Ini yang terakhir pengobatan. Iya. Maksudnya kok ya bagian yang parah-parah gitu loh. Bawa kasih pasien itu sing akeh enom gitu loh. Remaja perawan ngono kek. Tak bojo ngono lho. Jadi untuk semua para saudara, saya akan jelaskan sedikit tanda-tanda jin keluar ketika diruqyah yang dialami oleh Ananda Fikri. Di saat penanganan pertama terjadinya reaksi keras frontal tidak terkendali, kadang berarti trauma. Dia mengalami kekecewaan, kemarahan di masa lalu, memberontak jiwa yang tidak terselesaikan. Itu menunjukkan dominasi jin terhadap pasien sangat kuat. Bahkan jin tersebut telah banyak memberikan pengaruh dalam keseharian si Fikri, baik dalam perilaku, kontrol emosi, cara menyikapi semua ini sesuatu, bahkan dalam mengambil keputusan cara menangani ataupun penanganan hentikan ruqyah. Di situ saya mencoba untuk menggali masa lalu pasien dan temukan sumber gangguan jinnya. Saya ajak untuk memperbaiki diri dan memberikan penguatan pada pasien agar dapat mengendalikan diri. Setelah yakin dapat mengendalikan diri, baru saya memulai meruqyah lagi secara syir ataupun secara zahir dengan melanjutkan tahap-tahap yang akan saya berikan kepadanya, di mana sang pasien ini melawan secara fisik. Sering berarti jin berasal dari kanuragan, baik yang dilakukan oleh orangnya sendiri ataupun oleh leluhurnya, baik itu jenis jin yang mengaku muslim ataupun kafir. Lalu jin yang menyelusup yang masuk ke dalam tubuh si pasien ini, dia berstatus muslim. Nah, reaksi cenderung tenang, tersenyum, terkadang dia meremehkan. Nah, ini adalah jin nasab yang beraliran Islam ataupun jin yang diundang oleh pasien melalui suatu amalan. Maka Ananda si Fikri ini karena pernah melakukan suatu amalan di masa dia belajar mondok di pesantren, melakukan suatu amalan baik itu zikir, karena dasar kemampuannya tidak mewadai, terjadilah overdosis. Mungkin dengan puasa-puasa yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW maupun tuntunan dari para guru-gurunya, karena mungkin bisa semua yang dia pelajari atas dasar hasrat, nafsu yang begitu menggebu hingga dia tidak mengukur kapasitas kemampuan yang dia miliki. Lalu di sini saya sampaikan lagi, di mana si Fikri ini reaksinya ngomel, banyak bicara ataupun lebih dominan
bicara daripada reaksi fisik. Artinya jin pembohong. Ada problem dalam hidup pasien yang belum selesai, maka reaksi jenis ini tidak bisa digunakan teknik membakar ataupun sejenisnya. Lebih baik kita menggunakan nasihat untuk si pasien, bukan untuk jinnya. Setelah diruqyah, badan lemas, artinya jin masih belum keluar. Jika keluhan hilang tetapi badan lemas, artinya ikatan sentuhan jin dalam tubuh pasien lepas tapi tidak disertai dengan keluarnya jin. Jin tersebut sudah dalam kondisi lemah, insya Allah. Lalu di mana si Fikri ini sempat mengalami tidak ada suatu reaksi. Jika tanpa gejala gangguan jin, maka patut diduga pasien terkena ain. Jika pasien menunjukkan gejala-gejala positif mengalami gangguan jin, maka hampir dapat dipastikan bahwa reaksi akan muncul. Namun demikian, memang reaksi ruqyah kadang muncul setelah beberapa kali ruqyah, kadang berarti jenis sihir, kadang berarti jin yang kekuatannya terkait dengan sesuatu di luar tubuh pasien, ataupun gangguan terkait dengan salah satu anggota keluarga yang lain. Lalu di mana saya melihat penampakan secara visual saat dia memejamkan mata, artinya yang terlihat tersebut adalah jin pengganggu ataupun rekaman memori buruk dia di masa lalu. Si pasien meskipun yang terlihat adalah seolah-olah adalah wujud jin. Lalu saya melihat lagi badan dia sudah terasa ringan dan fresh, artinya jin itu telah keluar ataupun sebagian buhul dalam diri pasien telah lepas. Lalu saya melihat lagi ini orang mengalami badannya posisi melayang. Yang saya sampaikan melayang ini sempoyongan. Artinya jin pengganggu telah terkena efek ruqyah, tetapi masih dalam tahap awal saja, belum sampai kalah ataupun lepas. Sebagian reaksi menunjukkan keluhan yang dialami pasien dalam keseharian. Misalnya saat diruqyah terasa panas, nyeri di pinggang, maka bisa disimpulkan sehari-hari pasien sering sakit di sekitar pinggang. Lalu sempat si Fikri ini dikuasai oleh jin hingga jin itu menertawakan, meremehkan, ataupun pasien tiba-tiba tersenyum dan ingin tertawa. Ini adalah bentuk jin yang sangat tersembunyi dan picik. Bukan jin kuat, tapi dia sifatnya tersembunyi. Jadi untuk semua para saudara yang menyimak, yang melihat, bahwasanya semua apa yang dilihat dalam tayangan kegiatan acara pengobatan pada episode kali ini tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan, karena sesuatu yang kita bahas penyakitnya oleh mata yang tidak semua orang bisa melihat perkara yang gaib. Orang-orang yang bisa melihat perkara yang gaib hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah yang maha gaib, tentunya kita harus beriman dengan sesuatu yang gaib. Tapi ingat, jangan sampai engkau meyakini, mempelajari sesuatu hal-hal yang di dalamnya di dunia kegaibannya. Maksudnya saya sampaikan, beriman kepada yang gaib harus, tapi jangan sampai kita ditundukkan, menjadikan budak dari jin-jin yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana kita harus menundukkan mereka hingga kita bisa membawa mereka ke dalam jalannya hidupnya
yang lebih lurus, yang tadinya kafir hingga masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun jin-jin yang beriman kepada Allah. Jadi untuk semua para saudara, tentunya tahap dari tahap yang dilakukan oleh saya kepada pihak Syekhul Hajat maupun Anda Fikri tersebut dengan tujuan adalah menghancurkan segala sesuatu sarang yang telah menyatu. Ini prosesnya harus melalui tahap yang tidak hanya satu kali penanganan, harus berkali-kali penanganan, karena yang dialami oleh pihak si Fikri ini bagaikan saya ibaratkan pisau yang telah berkarat korosi, tentunya harus kita rendam berkali-kali agar korosi tersebut hancur dengan sendirinya. Untuk perkara jin yang menempel ataupun yang menyelimuti ataupun yang menguasai, insya Allah sudah tidak tiada di dalam tubuhnya, dan itu semua kembali kepada pihak si pasien. Jika dia mau sembuh, maka dia harus melawan rasa malas, melawan segala gangguan goncangan dari luar maupun yang ada dari dalam diri dia sendiri. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan moga-moga ini membawa manfaat, menambahkan pengetahuan dan menambahkan keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abadani
Kita mandikan di luar. Tangannya di sini. Banyu siapin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo. Iya, sehat kene ngobrol. Ngopi kene lho. Iya, wis. Lungguh. Bri. Lungguh, Bri. Ayo, iki ngaji. Iya, ngaji. Ayo, Bri. Ayo, Bri. Ayo. Alah. Diajak ngaji kok. Diangkat. Sehat. Diajak ngaji. Sehat. Duduk. Angkat tidak. Kakinya enggak kakinya. Iki ae lho kontole. Lah Kontole dikunci ini kan wis ben apa ya? ada sih lo. Wis ngaji yo. Wis ngaji. Mari. Wis ngaji. Ngaji. Kok ngopi engko? Mari. Setan hilang. Sampean alhamdulillah kalaupun mungkin merasa sehat, perlakuan akhlak pun tetap harus terjaga. Sampean apa salahnya sih suruh duduk, itu yang pertama. Kalau hati sampean tenang, tidak resah dan gelisah, berarti insya Allah hati sampean sehat. Kalau sampean duduk, ngopi, ngobrol, apa? Selagi apa yang bisa kita bicarakan, yang ngobrol sabuk, berbagi pengalaman. Kalau saya salah sudah manusiawi. Kita menghadapi orang yang sombong, hilang dengan kesombongan. Kata Ustadz Abdul Somad sama setiap Sodako. Jadi harus paham sombongnya di mana. Harus dipakai dengan kesombongan, dengan yang tidak memakai kesombongan.
harus tahu tempat posisinya, cara kita menggunakan kesombongan tersebut. Maka gini, saya, kamu adalah manusia, diberikan urusan rasa, maka sabu rasa, telepati antara hati ke hati. Maka di sini tujuannya, saya sebagai manusia diberikan ikrar, diberikan peran untuk mengayomi, memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu melayani. Hikmat itu melayani umat. Dengarkan dulu, jangan dipotong kalau kamu seorang orang yang berilmu. Tadi saya itu lagi nyantai ngobrol-ngobrol dengan para tamu dari Menggala. Itu orang pribumi, darahnya dari orang Lampung. Yang pertama, silaturahim. Saya habis meruqyah, selesai. Datang ke mobil, Saibul Hajat, keluarga pihakmu datang, otomatis disambut yang baik. Ditanya, diinterogasi, ada masalah apa, tujuannya apa. Sudah dilihat kan. Perkara masalah secara psikolognya saja sudah nampak kalau kamu memang tidak sehat. Kenapa mengatakan tidak sehat? Karena jin itu berusaha untuk tidak ada manusia mengobati kamu. Maka setiap orang yang datang mau berobat, dia selalu mengelak, saya tidak sakit, saya tidak sakit. Karena jin itu suka. Di sini jin itu sangat mudah manipulasi pemikiran manusia. Semakin dia memancing hawa nafsu, angkoro, perkara hasrat dalam diri kita, energi kita semakin berkurang. Karena kau tarik, maka semakin jiwa manusia akan down. Paham gak? Ya. Makanya di saat jin itu, contoh nih, ruqyah, itu nggak boleh dijaga, dipegangin, nggak boleh. Biarkan dia mau seperti apa. Yang penting kita sudah pasang badan. Kalau dia takut lari, menyerang orang, begitu. Semakin dijaga, otomatis energi kita akan ketarik dan kita akan lemes, sakit badannya. Begitu. Nambah. Bagaimana? Di sini diceritakan, ada orang ahli riwayat, ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, dia amal solehnya jalan, puasanya semua jalan, perang berita-berita perkara takwanya dijalankan, tak pernah dilanggar peraturan agama. Tapi kenapa dia masuk ke neraka? Karena ada penyakit dalam hatinya. Hati-hati, percuma kau sholat, kalau hatimu ada hasad, ada penyakit hati. Orang saja membatasi, memotong pembicaraan ulama, para guru itu tidak boleh, apalagi orang tuamu sendiri. Ini termasuk seluruh ratusan mungkin jutaan orang yang pegang baru ini, yang lawan dalil ataupun bahasa perdebatan. Ini hampir sama dengan yang dialami oleh Mbah Sabar dari Lampung Timur. Itu 2 kali itu saya datang, itu nggak begitu banyak masalah. 2 kali RT RW sampai kelurahan berbeda blok lokasi ngumpul kayak ada acara Maulid Nabi, ramai benar. 2 malam pertemuan, insya Allah langsung sembuh. Alhamdulillah, habis itu beliau tambah gemuk. Yang kedua kali beliau mulai fokus jadi tukang muazin musola, karena memang dulu seorang muazin. Orang kena narkoba, orang penyakit apa, sembuh-sembuh. Ente cuma penyakit masalah ini. Jin model apa? Mau sesuatu labu, perkara jin. Ketemu saya berat jinnya. Cuma jin wujud manusia saja. Gak takut ya. Wahai saudaraku di media, coba lihat masnya. Kira-kira sakit apa kagak sakit? Nah, yang nilai orang. Gak usah dari saya dah. Hijab wae, jausan kafir, nasor, alah hijab apa saja. Tapi kalau hatimu ada masalah, tak menyambung sanad nasab kepada guru, perlakuannya aja seperti itu. Bagaimana gurunya? Semua guru tetap semua guru baik. Yang nggak baik adalah murid-muridnya.
Oh ini santri keluar dari pondok stres. Salah apa? Bukan masalah dari gurunya, akhirnya santrinya. Kedua kali bisa juga salah dari gurunya. Karena kemarin juga ada pasien yang anaknya sakit dari pondok, dari Lampung Timur ya, dari Metro. Ya kayak gitu. Gurunya ngajarkan ilmu hikmah tapi nggak ngukur kapasitas kemampuan muridnya itu, akhirnya stres. Sampai orang itu 2 kali datang ke situ, bapak. Wahai saudara, Anda tahulah mengenal diri, janganlah Anda malu bertanda sesat di jalan di akhirat nanti, dan pasti saat malu bertanda sesat di jalan di akhirat nanti dapat siksaan. Thank you.